bulan Oktober. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berusaha dengan Leo, kalian welcome untuk join karena energi kita sepakat tukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin juga nonton, nggak hanya sun sign kalian tapi moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke? Dan tambahan aja ya notes, kalau kalian yang selalu mengharapkan di sini ketemu gue melihat ramalan-ramalan, ya apapun itu terminologinya ya, buat gue secara personal gue bukan peramal, gue hanya pembelajar. Nah, karena melalui ilmu astrologi gue pun sampai sekarang masih belajar ya, yang mana kalian juga bisa pelajarin loh ya. Yang itu dipelajarin banyak orang dari zaman bahla ya, tentang pergerakan planet-planet ya semesta kita itu kaitannya apa dengan perilaku manusia. Dan berdasarkan pengamatan sejak zaman dulu, mereka bisa memprediksi pattern-pattern itu gitu ya. Dan setiap orang, setiap individu punya pattern yang berbeda dengan variasi yang berbeda dampaknya, tergantung personal planet kalian sendiri. Karena kita semua punya gugusan yang berbeda. Kita punya 12 planet, 12 zodiak itu ya. Kita punya planet-planet itu semua kita punya ya. Nah, untuk tarot pun ya, gue hanya sebagai pembaca simbol-simbol dari kartu yang keluar. Kartu-kartu yang keluar itu pun juga berdasarkan gelombang frekuensi dan energi dari apa fokus gue dan pelatihan gue. Oke? Sesimpel itu kan. Kita semua bisa pelajarin kok. Nggak nolak, nggak deny ya, nggak deny. Ada intuisi, iya, pakai intuisi. Oke, langsung aja gue mulai dengan literary witches oracle card untuk melihat apa yang terjadi pada Leo di bulan Oktober. 3 kartu aja. Humanity kebalik. Faith. Chicken. Cauldron. Leo. Jantung bacaan kalian fate, takdir. Sudah takdir, apapun yang terjadi, yang kalian alami itu sudah memang dari sananya. Memang semestanya menginginkan semuanya itu terjadi ya, entah itu baik, entah itu buruk ya. Ada message-nya untuk setiap individu, ada perannya. Dan kan kartu pertama adalah humanity kebalik ya. Humanity kebalik itu kalian kurang menengok, kalian diingatkan untuk lebih memikirkan pada rasa kemanusiaan ya. Memang Leo itu adalah ego itu sendiri ya, the sun, ego itu sendiri. Kalian diminta untuk ngerem untuk ego kalian ya, hasrat kalian apapun itu. Dan kalian akan dapat pencerahan ya, enlightenment, awakening ya, karena chicken di sini, ayam itu emang suka bangunin kalau pagi ya. Dan alam bawah sadar kalian cauldron, kuali. Kalian lagi dalam proses penciptaan. 4 elemen semuanya ada. 4 elemen semuanya ada. Elemen air, udara, tanah, juga apa ya? Satu lagi ya. Oh, lupa. Api. Elemen kalian sendiri lupa gue. Kalian menggodok semuanya. Semuanya lagi dalam proses penciptaan. Kalian lagi menciptakan apa nih? Langsung kita ke Lucky Tarot. Lucky Tarot.
Seperti biasa gue akan buka 12 kartu yang gak semuanya selalu gue bacain ya, tergantung dengan energi planetnya juga. Kali ini gue nggak akan sebutkan rumah-rumah, semoga nggak tambah bikin ribet ya, tapi malah memudahkan gue harap. Tapi gue selalu dengan contekan gue di sini ya. Langsung aja, apa yang Leo perlu ketahui dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan Oktober, dampaknya untuk Leo dalam segala aspek kehidupannya apa sih? The Star, Temperance, Judgment, wow, Death, The Magician, The Empress, The Fool, Justice, The Devil, The Moon, The Tower, The Sun, Under the Deck, The Chariot. Hanya sekadar pengingat, di September ya itu temanya energi yang lebih menonjol adalah Merkuri retrograde di Libra selama 3 minggu, yang mana di akhir bulan September Merkuri retrograde kembali ke Virgo, meninggalkan Libra. Tanggal 2 Oktober Merkuri direct di Virgo. Nah, kalau kalian ingat atau pasti masih ingat ya, selama bulan September kalau ada kesulitan, dilema ya, untuk masalah kendaraan, transportasi, masalah travel, masalah dokumen, masalah komunikasi, electricity atau elektronik ya, itu karena Merkuri retrograde ya. Dengan Merkuri direct di Virgo, apapun kesulitan dan dilema di bulan September termasuk dokumennya itu akan dilancarkan di bulan Oktober ini. Dan untuk Leo, Merkuri Virgo itu kalian dapat Temperance. Kalian lagi healing. Kalian lagi diminta untuk bersabar dengan proses kalian sendiri. Healing penghasilan mungkin. Healing akan hal-hal yang sifatnya berharga mungkin kalian baru saja kehilangan. Ya. Entah itu properti, entah itu keluarga, entah itu anak, whatever ya, apapun yang kalian pikir itu berharga buat kalian, finansial, uang, materi, anyway. Merkuri Virgo itu energinya adalah kalian siap berorganisasi, kalian siap untuk lebih produktif, fokus pada detail, untuk keluar dari apapun yang istilahnya membuat kalian harus bersabar itu. Mungkin kalian merasa kehilangan. Ini energi Sagittarius. Ya mungkin anak-anak ya. Mungkin anak. Buat beberapa terlalu spesifik mungkin. Karena ini general reading. Ya mungkin project juga ya.
mungkin kreativitas kalian yang terampas mungkin. Anyway, kalian merasa mampu untuk merealisasikan apapun itu keinginan kalian, hasrat kalian ya. Dan energi The Magician ini energi Mercury juga, yang mana kalian masih healing. Well, healing itu bisa macam-macam loh bentuknya. Bisa menulis, artinya di sini kalian bisa ekspresikan melalui itu ya. Melalui menulis, melalui melukis ya, itu juga sangat healing loh. Yang jelas ekspresikan ya, jangan disimpan. Kalian diminta untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama lah, atau hal-hal yang sifatnya mengikat kalian. Dan tanggal 8 Pluto kembali direct dari retrograde selama 5 bulan. Pluto itu planet transformasi, pembaruan. Jadi karena energinya direct ya, kalian energinya itu adalah kita diminta untuk menghadapi ya kegelapan atau segala kecemasan, kekhawatiran kita sendiri. Oke. Untuk melakukan pembaruan. Jadi meninggalkan zona nyaman atau melepaskan hal-hal yang sudah nggak relevan lagi dengan kalian. Ya. Meninggalkan yang lama dan membangun yang baru. Jadi ada pembaruan. Pluto direct di Capricorn. Buat kalian dapat di Empress. Kalian siap melahirkan ya, kebiasaan-kebiasaan, rutinitas baru, pekerjaan baru mungkin ya. Untuk kesehatan kalian juga. Dan ini energi Venus di Empress. Venus ada di Libra ya. Dan Venus itu tentang materi, value ya, penilaian, nilai-nilai, bagaimana kalian menilai, nilai relationship dan harmoni. Kalian dikasih kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan yang baru, dari berbeda dengan pendekatan yang berbeda. Untuk karena di masa lalu ya, karena yang sudah kalian salah menilai. Karena pada kenyataannya sekarang kalian nyadarin sesuatu itu berbeda, tidak seperti yang kalian pikirkan atau asumsikan. Jadi kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki, menyelesaikan dengan pendekatan yang berbeda. Ini energi Scorpio. Mungkin tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang keluarga kalian sendiri, tentang ya, yang jelas itu sangat mengganggu sisi emosional kalian ya, stabilitas emosional kalian. Yang mana mungkin di rumah kalian harus ada yang kalian harus tinggalkan, entah itu rumah itu sendiri, properti, entah itu rumah tangga, entah itu anak. Death, energi Pluto, pembaruan itu. Pembaruan di rumah, pembaruan properti bisa, pembaruan nilai di rumah. Ya, pembaruan di rumah, entah itu rumah tangga, keluarga. Tanggal 9 purnama di Aries. Purnama itu konotasinya ending. Karena ini di Aries itu hasratnya gede. Aries itu di bawah planet Mars. Mars itu action. Aries itu inisiator. Dia selalu ingin memulai sesuatu yang baru. Kesatria, dia pionir. Jadi karena ini purnama, dia akan mengakhiri sesuatu untuk memulai yang baru. Komplit sudah gitu, definitif. Buat Leo,
meninggalkan zona nyaman kalian. Kalian akan melakukan relokasi mungkin, ya, relokasi, pindah rumah, pindah pekerjaan, atau kalian akan mencoba mencari mentor atau pembimbing, ya, guru, ya. Kalian diminta untuk melampaui batas-batas kalian sendiri, karena di Aries itu juga ada Jupiter, ya, ada Jupiter yang retrograde. Jupiter retrograde itu fokus ke internal, bukan ke situasi sekitar kalian, kondisinya kalian seperti siapa di sekitar kalian, bukan, ke internal. Jupiter retrograde di Aries, dan full moon juga ada di Aries bersamaan, ya, dia panjang. Dan Jupiter itu tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Jupiter itu planet keberuntungan, berkah spiritual, dharma. Setelah kalian mampu melampaui karma duniawi. Saturn, the devil, energi Capricorn juga. Pluto, bagaimana kalian melampaui kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ya, yang mengikat kalian untuk selalu di zona nyaman kalian, sehingga tidak ada pembaruan. Jadi purnama di Aries bersama dengan Jupiter retrograde, ya, kalian akan dapat berkah spiritual, kalian akan dapat keberuntungan, ya, ketika kalian mencapai dharma kalian, menghadapi karma duniawi kalian, yaitu meninggalkan yang sudah tidak relevan lagi buat kalian, entah itu rumah, ya. Anyway, tanggal 10 Merkuri meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Kalian akan dapat, ya, maaf, bukan itu, judgment, kesempatan kedua, ya, kalian akan diminta untuk, kalian siap dengan Merkuri di Libra, kalian siap untuk berkompromi. Kalian dalam berkomunikasi pun kalian lebih bisa bernegosiasi, lebih berkompromi, lebih diplomatis, lebih ramah, ya. Jadi kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki penilaian-penilaian kalian yang salah selama ini. Untuk menciptakan keharmonisannya. Dan tanggal 23 Saturn yang setelah 4 bulan retrograde, dia direct di Aquarius sejak tanggal 5 Juli. Gue inget banget persisnya. Kalau kalian sempat mengalami selama 4 bulan terakhir ini, kalian sempat mengalami dilema-dilema, tersandung-sandung untuk masalah dokumen, kontrak, komitmen, ya, masalah pekerjaan, dokumen, itu juga masuk, ya, karena Saturn kan dia yang mengatur hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, dia yang menciptakan peraturan-peraturan, batasan-batasan tentang disiplin, tanggung jawab, ya, kedewasaan, tentang keterikatan, ikatan-ikatan. Saturn, ya, juga tentang status itu sendiri, status sosial, itu karma duniawinya Saturn energi. Saturn, kalau jadi selama 4 bulan ke belakang kalian itu mempunyai dilema, banyak dilema, dengan Saturn direct segalanya dipermudah, segalanya akan lebih dipermudah buat kalian, karena Saturn ada di Aquarius, ya, kalian udah siap kok memulai relationship yang baru, partnership yang baru, ya, bahkan komitmen dengan diri kalian sendiri, your higher self. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya ke depan. Kalian sangat punya hasrat yang kuat untuk mulai yang baru, yang jelas. Kalian akan meninggalkan zona nyaman kalian. Kalian akan mengumpulkan keberanian untuk menghadapi
dengan energi Pluto yang direct, ya kan, menghadapi ketakutan-ketakutan kalian sendiri. Oke. Dan tanggal 23 itu juga Merkuri, Venus meninggalkan Libra. Venus meninggalkan Libra masuk ke Scorpio. Ya. Kalau memang yang terbaik harus kita tinggalkan, ya, kita harus meninggalkan, kita harus letting go, kita harus release, adalah yang terbaik, ya kenapa enggak, ya kan? Ini rumah kalau gue yang nempatin kayaknya tambah ruwet, enaknya ditinggal aja, cari tempat yang lebih sesuai. Contoh kasus, karena Venus itu dengan meninggalkan itu, ya biasanya dampaknya adalah, karena ini gue bicara tentang Venus ya, Venus masuk ke Scorpio. Jadi Venus itu tentang relationship, Venus itu tentang value, tentang materi, tentang money. Jadi begitu kita merilis beban itu, ya apapun itu yang mengikat kita akan dapat berkahnya, money, ya. Dapat money, ya. Keharmonisan, relationship yang lebih harmoni, ya. Kalau kita belum bisa melepaskan, gimana kita akan bisa dapat yang lebih sesuai. Anyway, matahari juga masuk ke Scorpio. Pencerahan, kebenaran yang memang harus kalian hadapi, kenyataan itu sendiri, ya. Jadi nggak perlu gue dalemin kan ya. Tanggal 26 New Moon di Scorpio. Di sini ada gerhana matahari. New Moon kali ini adalah gerhana matahari yang sangat powerful, dampaknya bisa sampai 6 bulan ke depan, sampai bulan April ketemu gerhana matahari lagi, tapi di Taurus bukan di Scorpio. Yang mana di Taurus itu ada Uranus, yang mana tentang keunikan diri kita sendiri, jati diri kita, tentang kebebasan, tentang pemberontakan, ya, tentang inovator, pendobrakan, ya. Karena Uranus itu yang selalu menanyakan hal yang sifatnya status quo atau yang sudah memang tidak relevan lagi, untuk terobosan-terobosan yang lebih baru, pembaruan itu. Dan North Nodes itu tentang fokus kita ke depannya, ya, di Taurus sampai 1,5 tahun ke depan, apa yang kalian ingin capai. Oke. Nah, entah itu karir kalian, visi ke depan kalian, entah itu reputasi kalian sendiri, ya, yang itu sangat mempengaruhi sisi emosional kalian. Temen. Dan di situ mungkin kalian terikat oleh hal-hal yang sifatnya di luar kuasa kalian, karma, keyakinan-keyakinan yang membatasi kalian sendiri, alam bawah sadar kalian yang kalian harus lepaskan. Ada kebenaran di situ yang kalian harus bisa terima. Dan proses sampai, ya, proses release ini mungkin buat kalian itu sampai itulah sampai kalian bisa mendapatkan, menyadari karma kalian sendiri atau alam bawah sadar kalian sendiri, keyakinan yang mengikat dan membatasi diri kalian sendiri. Itu prosesnya mungkin, karena ini kita bicara gerhana ya, gerhana bulan sampai bulan April proses kalian. Tanggal 28 Jupiter yang retrograde di Aries itu meninggalkan Aries masuk ke Pisces. Justice kalian. Mungkin kalian akan berurusan dengan pengadilan. Ini tentang batasan-batasan, ya, tentang apa segala hal yang sifatnya
kebersamaan, milik bersama, harus diselesaikan dengan keadilan, kesetaraan, seimbangan. Dan lagi-lagi ini kita bicara tentang Jupiter yang retrograde, fokus ke internal. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkah spiritual, mendapatkan keberuntungan itu, ya kalian harus lebih fokus ke dalam diri kalian sendiri. Dan di Pisces itu dengan adanya di situ juga ada Neptune yang lagi retrograde sampai bulan Desember, ya, yang mana Neptune retrograde udah 4 bulan juga ya. Dia retrograde sampai 4 bulan, 5 bulan kayak 5 bulan sampai Desember. Jadi kalau Neptune retrograde itu dia akan melepaskan hal-hal yang sifatnya membutakan kita. Jadi karena Neptune itu sifatnya mimpi-mimpi kita, idealisme kita, angan-angan kita. Dengan Neptune retrograde, dia akan memberi terang hal-hal yang sifatnya ilusif, nggak real, nggak nyata, nggak cukup nyata. Jadi Jupiter dan Venus di situ akan memberi penjelasan selama kalian bisa fokus ke dalam internal kalian sendiri, dalam diri kalian sendiri, ya kalian akan dibebaskan oleh apapun itu yang menjadi ilusi buat kalian, yang nggak nyata. Entah itu ekspektasi kalian terlalu tinggi, idealisme kalian yang terlalu tinggi, whatever. Ini general reading ya. Tanggal 30 Mars officially retrograde di Gemini. Kalau sekarang kita masih dalam bayang-bayang retrograde, belum benar-benar masuk retrograde. Ya, Mars itu kan action. Dan ini di Gemini yang keponya sangat. Jadi curiosity-nya tinggi. Jadi energinya tuh pengen banyak coba-coba sebelum ngambil keputusan yang pasti. Nah, jadi banyak yang mencoba. Nah, dan kalian dapat Tower Mars, energi Mars itu sendiri di Gemini. Kalian mencoba banyak, ingin melakukan dobrakan-dobrakan yang itu sifatnya cukup mengagetkan orang-orang sekitar, atau ada kejadian yang bikin ngagetin kalian sehingga kalian harus bisa nerima. Ya, ini berkaitan dengan teman-teman. Entah yang kalian coba itu adalah teman kalian, ya, mencoba ini, coba itu, alah. Asal jangan jadi makan teman aja ya. Anyway, itu Mars retrograde di Gemini sampai bulan Januari, dan post shadow retrograde-nya sampai bulan Maret. Jadi cukup lama. Nantikan ini bacaan gue prediksi untuk untuk tahun 2023 ya, bulan depan. Oke. Nah, alam bawah sadar kalian dapat The Chariot. The Chariot di sini kalian akan dapat kemenangan. Ya. Setelah kalian mampu mengendalikan dualitas dari dalam diri kalian masing-masing. Ya. Dualitas sisi baik dan buruknya. Kalian akan bisa moving forward. Kemenangan itu adalah di saat kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, mengenali, bahkan nggak hanya mengendalikan, mengenali dan mengendalikan. Itu energi Cancer, yang mana ada terang, pencerahan yang selama ini kalian gelap mungkin ya di masa lalu, tentang keyakinan-keyakinan yang kalian tidak sadari itu malah membatasi diri kalian. Karma. Kartu terakhir dari The Wisdom of the Oracle, ya, saran dan petunjuk untuk Leo di bulan Oktober. Satu kartu aja please untuk Leo di Oktober. Saran dan petunjuknya semesta. Co-create. Kalian
kalian diminta untuk join ya, bergabung dengan semesta untuk menciptakan, untuk berkarya. Kualik, kalian lagi dalam masa penggodokan. Oke, udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.